Tanawwa'at, bermacam-macam jenis amalan, ajnas, jenis. Jadi jenis itu dari bahasa Arab. Jinsun, jins. Pakai jeans nggak Pak? Itu beda lagi ya. Jeans itu bacanya ya. Kalau ini jinsun, jim nun sin. Jenis bahasa Indonesia. Genus dalam bahasa pengetahuan lama ya. Tanawwa'at. Kenapa bermacam-macam amalan itu? Kenapa amalan itu nggak kayak malaikat? Malaikat itu yang sujud aja. Ada malaikat itu dia kalau ibadah dari awal penciptaan itu cuma ruku. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah zikir yang paling utama? Apa kata Nabi? Zikir yang paling utama adalah yang paling utama dibaca oleh malaikat di langit. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang tadi Bapak baca ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jangan pakai terjemahan, pakai makna dari saya. Subhanallah, sungguh hebat engkau ya Allah. Wa bihamdi, engkau maha terpuji ya Allah. Subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sungguh hebat engkau ya Allah, engkau maha agung ya Allah. Itu maknanya. Kalau kita menerjemahkan maha suci, kayaknya ada yang perlu disuci-sucikan. Emang Allah butuh disucikan? Enggak. Jadi terjemahan ini kan terjemahan masa lalu. Abad-abad tahun 1600, berarti abad 17 ya. Oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, subhana itu diartikan maha suci. Ini harus direvisi karena di zaman itu maha suci itu artinya maha hebat kalau versi kita sekarang. Nah, jadi harus diganti tuh istilahnya. Di zaman itu orang ngerti maksud maha suci. Di masa sekarang maha suci itu terjemahannya adalah maha hebat. Ya. Dari mana kita tahu? Bapak kalau ketemu orang Arab yang benar Arabnya, kalau dia melihat sesuatu yang menakjubkan dia bilang subhanallah. Gitu. Ya. Melihat yang cantik sekali atau gagah sekali itu dibilang subhanallah. Gitu. Ya. Saking dia merasa hebat banget ini. Kok ada orang secakap ini gitu. Atau dia menyaksikan suatu kejadian yang di luar logika dia akan ngomong apa? Subhanallah. Itu orang Arab. Lain dengan Masya Allah, beda lagi. Mungkin nggak dalam semalam orang pindah kota tanpa pakai pesawat, tanpa pakai bus, tanpa pakai alat dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu cuma sedetik. Mungkin. Tapi kalau terjadi kita bilang apa? Subhanallah, ajaib, ajib gitu ya. Ajib itu bahasa Arab, tapi ala Betawi Pak. Ya, bahasa Arab, tapi rasa Betawi. Ajib. Orang Arab juga bingung, padahal ajib itu dalam bahasa Arab itu artinya aneh loh gitu. Di bahasa kita, ajib menjadi luar biasa. Maka subhanallah itu artinya sungguh hebat. Saya menganjurkan Bapak Ibu kalau nonton itu yang ditonton penemuan ahli-ahli ilmuwan kita mengenai darah, hebatnya jantung, dahsyatnya otak, satu molekul di tubuh. Aduh, kalau kita lihat itu tubuh kita langsung bertasbih lagi Pak. Baik. Amalan itu banyak jenisnya. Karena pemberian Allah juga beragam bentuknya. Itu hikmah malam ini. Kenapa ada zikir subhanallah, ada zikir Allahu Akbar, ada zikir la ilaha illallah? Karena rahasia yang Allah mau beri juga beragam. Allah kaya atau miskin? Kaya. Karena dia kaya, maka dia ingin memberikan kita macam-macam hadiah. Bapak punya teman gak orang yang tajir? Tajir baik hati, sering ngasih hadiah gak? Kalau gak pelit hati, medit. Apabila ada orang
kaya, dia suka ngasih hadiah sama kita karena dia senang. Pasti hadiahnya macam-macam. Kadang ini, kadang itu, kadang ini, dan kadang-kadang surprise. Allah lebih kaya daripada yang kita bayangkan. Dia ingin kita menerima itu, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin kita siap menerimanya. Allah nggak butuh tasbih, kita nggak butuh. Allah nggak butuh sholat, kita nggak. Yang Allah mau dari kita adalah engkau siap-siaplah menerimanya. Gitu. Kita mau kasih motor ke anak kecil umur 10 tahun. Tanda sayang atau bunuh? Ya, konyol atau hebat? Konyol itu. Allah itu ingin memberi sesuatu, hambanya itu siap gitu. Maka anak-anak muda nih, ya, yang suka main sosial media, nggak usah haus popularitas, nggak kuat nanti kalau populer. Ya. Orang yang menghambakan popularitas tersiksa. Kalau satu orang dislike tuh tersiksa. Ya, ada orang ngeritik dikit, sakit hati. Kalau hamba syuhrah, abdus syuhrah, hamba popularitas. Kan sekarang anak-anak cita-citanya kalau ditanya, Dek, Bang, mau jadi apa? YouTuber. Aduh, Masya Allah. Saya kaget-kaget tuh anak-anak ditanya begitu sekarang. Dia nggak tahu resikonya. Orang kalau sudah terkenal dengan satu brand, dia harus memaksakan dirinya seperti itu. Dan itu sandiwara yang paling menyiksa diri. Bapak tahu orang yang nyanyi pop, yang umuran Bapak itu loh Pak? Ya, bukan yang di Indonesia. Kan ada tuh yang orang Palembang tuh siapa namanya? Yang pernah di TVRI terus dipecat. Bukan, masih hidup. Siapa namanya gitu? Itu kan keluarga dia keluarga musisi segala macam. Itu terkenalnya ngepop, tapi di rumah ngedangdut, Pak. Tapi kalau dia main dangdut di luar, itu merusak brandingnya. Itulah popularitas. Saya dulu pernah diundang oleh seorang motivator bersama teman-teman saya. Kebetulan waktu itu kita ngurusin lembaga dakwah. Si motivator ini ingin mengajari ustadz. Nah, bayangin coba. Hebat tuh ya. Hebat bener ya. Ingin ngajarin ustadz nge-brand dirinya. Nah, kita tuh harus nge-brand diri ya. Oh, kita dengerin aja dia main. Nge-brand oke, bagus. Akhirnya ada yang nge-brand diri pakai warna baju. Ya kan? Ada kan ustadz dengan baju tertentu? Ya boleh-boleh aja sih Pak. Dulu ada rame tuh Pandawa 5 tuh ada kan? Yang nggak ada tuh Ustadz Petruk tuh nggak ada tuh. Macam-macam. Jadi mereka membuat branding. Itu pengaruh beberapa motivator ini. Saya tahu beberapa motivator ini menggurui si ustadz yang sebenarnya ustadz itu adalah seorang guru. Nggak sopan bener ya. Mungkin niatnya bener baik supaya ustadz ini punya kualitas hidup yang setara dengan para motivator. Nggak, ustadz itu jalan hidupnya beda. Ya. Terus terakhir dia bilang apa? Ustadz itu kalau ceramah harus memperhatikan sound. Terus apa lagi? Harus bertarif. Waduh, itu teman-teman saya yang ikut rata-rata rusak karena sifat motivator. Ya beda Pak, kalau ustadz tuh dengan motivator tuh beda. Ustadz tuh dia ngomongin Allah sama akhirat. Walaupun dia butuh duit, dia nggak boleh ngomong. Ya nggak boleh dia ngomong. Itu brandnya tuh Allah. Semua brand itu Allah udah. Jadi nggak usah si ustadz tuh kemudian harus di brand dengan warna baju, di brand dengan biar terjaga brandnya, kalau datang harus mobilnya bagus. Nggak mesti. Kalau ada rezeki ya beli mobil, kalau enggak ya apa adanya aja. Ustadz tuh harus pakai baju tertentu, serban tertentu. Ya salam, itu nyiksa diri. Apakah dengan miring sedikit begini ilmunya berkurang Pak? Nggak ada urusan.
Kepala ini dimiringin dikit, emang berubah? Gak berubah ilmunya. Kalau emang ilmu ada di dalam akan berubah. Saya datang ke sini pakai sarung, pakai gamis. Bapak karena udah kenal, Bapak biasa aja, ya kan? Karena saya juga biasa, Bapak biasa juga kan? Saya datang sebagai orang biasa, nggak pakai tarif-tarifan, Bapak santai kan? Kalau nggak Bapak deg-degan juga Pak, kita udah bayar nih, udah panjer nih, deg-degan juga. Maka di Quran di surat Yasin itu jelas kalam Allah, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak minta tarif. Mereka lah orang-orang yang dapat hidayah. Kalau bahasa Imam Malik, wa ma lillahi baqiya. Suatu karir, karya, kinerja, dakwah karena Allah pasti kekal. Kita ini gak ada yang sempurna Pak, tapi kalau kita nempel kepada Allah, sempurna jadinya. Semua kita punya dosa, tapi kita nempel kepada ampunan Allah, kita diampuni oleh Allah. Salat kita nggak ada yang bagus, tapi kalau kita nempel kepada ridha Allah, Allah akan baguskan salat itu. Ya. Ketika seseorang baca Alhamdulillah, maka akan ada satu kondisi di kalbunya kalau dia berkoneksi dengan Allah. Pahami dulu makna Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya thanks God, ya, syukran ya Allah, terima kasih ya Allah, semua pujian itu milikmu ya Allah. Allah itu dipuji sebagai tanda terima kasih, maka ditulislah segala puji. Kalau di abang sebelah kan puji Tuhan, ya. Akhirnya sama-sama garing, ini baca Arab, ini baca terjemahan, sama gak sama garing. Menurut saya cukup kita katakan terima kasih ya Allah. Itu lebih dahsyat. Ya, syukran ya Rabb. Itulah rasa syukur. Syukur ya Allah, gitu artinya. Kalau baca Allahu Akbar, apa yang dirasakan? Ya Allah, Engkau besar, kami kecil. Kalau kita bawa pikiran banyak mau sholat, cukup baca takbir. Bapak manai takbirnya. Itu semua pikiran kita langsung mengecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak masalah sebelum sholat. Setiap hari ada masalah nggak? Ya, bener. Setiap hari ada masalah ya. Bener. Ada yang nggak punya masalah tiap hari? Pasti punya masalah. Masalah Bapak Ibu nih banyak nih, nggak usah curhat ke siapa-siapa. Ya, nggak usah curhat ke ustadz, nggak usah curhat ke teman, nggak usah curhat kepada. Cukup katakan Allahu Akbar, ya Allah masalahku banyak, tapi Engkau ampunan rahmatnya, bantuannya lebih banyak, jalan keluarnya lebih banyak. Itu selesai cepat itu Pak. Selesai cepat itu. Jadi kita ini mentok karena kita jalan lewat jalan buntu. Coba mundur dulu, kan nggak mau mundur. Mundur, cari yang baru. Maka zikir itu membuat orang mau mundur dari kesalahannya supaya maju mencari yang benar. Itu yang disebut taubat. Ya. Jadi pribadi taubat itu bukan pribadi yang sering baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu namanya bacaan istighfar. Ya. Taubat itu pribadi yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia menyalahkan dirinya. Dia ketemu pakai GPS salah, soal GPS nih. Ya bukan begitu. Kenapa dia nggak mau nanya sama orang? Ini kan udah tahu ada orang, nanya ke GPS. Apalagi zikirnya, sholawat. Sholawat itu mencakup zikir-zikir yang ada. Jadi kalau saya sholawat Bapak Ibu, Bapak sholawat, itu tadi zikir kita yang tadi kebawa semua sama dia. Kenapa? Saya mau tanya Pak, sholat kita zakat ya, Allah zakat nggak? Allah sholat nggak? Allah haji nggak? Allah umrah nggak? Allah puasa nggak? Tapi Allah sholawat nggak? Berarti sholawat spesial nggak?
Di saat seseorang bersolawat, dia sedang satu frekuensi dengan Allah. Itulah fana, lebur dalam cinta. Maka dia bersolawat. Solawat itu artinya, ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Kalau terjemahannya, ya Allah turunkan rahmat ke Nabi Muhammad. Emang Rasulullah masih butuh digituin? Enggak. Ini saya kasih artinya Pak ya. Apa arti solawat? Ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru tuh ada rasa tuh ketika bersolawat. Jangan nerjemah lagi sholat, tapi maknai sholat itu. Itu aja bedanya kalau kita belajar hikam dengan belajar terjemah. Saya yakin kalau orang sini belajar terjemah, 2 kali pertemuan kabur. Kata pensyarah kitab ini, saya bacakan biar berkah juga ya, Imam Ibnu Abbad. Kata beliau, setiap zikir ada waridnya, ada hadiahnya. Setiap amalan ada hadiah rahasia yang tersimpan di dalamnya. Apakah warid itu? Ma yaridu 'alal qulubi minal ma'arifir rabbaniyah wal asrarir ruhiyah. Warid itu adalah suatu kondisi rohani di mana kolbu mendapatkan makrifat dari Allah dan rahasia-rahasia darinya. Ketika Bapak sujud, rasanya apa? Kepala pegel. Itu doang. Imamnya kelamaan nih, gitu. Berarti belum dapat asrarnya. Tapi Bapak sujud terus terasa, ya Allah, kepalaku sekarang di titik terendah di bumi. Bahkan dia lebih rendah daripada tempat buang air besarku. Yang kita bedak-bedakin tiap hari itu ya, Bu ya. Ini mas-mas ini pakai bedak kan nih. Enggak usah lah, cukup istri kita aja yang cantik ya. Kita enggak usah jadi cowok cantik ya. Rawat sih boleh, tapi jangan bikin riuh untuk badan sendiri. Laki-laki itu enggak usah begitu ya. Apabila kolbu kedatangan rasa, masuk rasa itu, rasa, ya Allah, kepalaku lebih rendah, aku taruh serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari tumitku. Itu Bapak kecanduan sujud tar Pak. Enak tuh sujud begitu, terasa tuh nikmat sujud. Tapi temukan sendiri rasa itu ya. Tadi itu kunci-kuncian yang kita kasih. Jadi kalau zikir, saat sujud, itu yang kita rasakan. Jangan ngayal kemana-mana. Nabi kasih benefit. Aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi fis sujud. Itu benefit. Sedekat-dekat hamba kepada Allah lagi sujud, ya, maka berdoalah kepada Allah. Kan begitu di hadisnya. Nabi kasih jalan kalau orang masih mau doa. Tapi sujud yang sebenarnya masih perlu doa nggak? Nggak perlu lagi doa. Sujud itu sudah di dalamnya doa, ya. Karena Nabi setiap kali memintakan syafaat kepada Allah untuk kita, Nabi sujud dulu. Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu, Nabi itu makhluk paling sibuk. Dia nggak sempat mikirin diri sendiri, nggak sempat mikirin siapa-siapa dalam dirinya. Yang dipikirkan ummati, ummati, ummati. Setiap kali mau lewat itu ada datang orang cari, wahai Rasulullah bantulah kami, wahai Rasulullah bantulah kami. Di tangannya sudah ada daftar orang yang dia mau bantu. Itulah kekasih-kekasihnya, ulama-ulama pewaris ilmunya, mewarisi sifat-sifatnya. Tidak hanya mewarisi serban dan jenggotnya, tapi juga mewarisi karakter-karakter rahmatnya. Itu ditandain nama Rasulullah tuh. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau nanti tahu bahwa itu adalah umatmu, sebanyak itu umat? Jawaban Nabi, aku mengetahuinya dari ghurran muhajjalin, dari pancaran bekas wudu. Wudu itu isinya apa? Cuci-cuci muka? Bukan.
Wudu itu membersihkan zahir, mensucikan batin. Sebagaimana Allah memandang kalbu manusia, maka di akhirat Nabi diizinkan memandang kalbu manusia. Ya. Kalau di dunia Nabi tahu, dikasih tahu isi hati orang, tapi nggak boleh berhukum. Itulah yang terjadi ketika ada orang bapak Khawarij datang, Nabi nggak bolehin bunuh, karena dia belum menunjukkan kekasarannya. Jadi kelompok ekstrem nih sekarang, kalau dia belum kasar, kita belum boleh main tangan, Pak. Belum boleh main tangkap. Tapi kalau dia sudah menyiapkan bom, mau membunuh, Masya Allah, itu boleh. Dan kita meridhoi kalau ada polisi, bagian tertentu di polisi melakukan itu. Itu penyelamatan bagi kita. Ya, penyelamatan bagi negara ini. Bapak mau nanti buat maulid di bom orang? Mau nggak nanti? Ya, nah, maka kelompok-kelompok ini sekarang muncul itu diberangus oleh salah satu perangkat kepolisian. Kita doakan mereka supaya tetap tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sholat ada rasa, di situ ada rahasia. Zakat ada lagi rahasianya. Ada nggak di antara kita datang ke orang susah terus ngasih langsung? Ada nggak? Kalau ada, ngerasain nggak merindingnya waktu dia berdoa? Senangnya bukan main. Nanti cobain Pak ya. Jangan sombong ngundang-ngundang fakir miskin ke rumah. Saya itu paling nggak suka tuh ya. Mohon maaf Pak kalau pernah melakukan. Bapak belagu itu namanya. Dia udah miskin, udah yatim piatu, udah susah. Dia harus menghancurkan egonya lagi untuk datang ke rumah kita. Terus kita kasih amplop, belagu amat. Kayak bakal kaya selama-lamanya aja ya. Kalau bener mau ngasih, datang ke mereka atau ajak mereka kemana. Jangan bawa mereka ke rumah kita. Kecuali Bapak mau ajak mereka, yuk nginep sehari semalam di rumah saya. Rasain nikmatin nih rumah gede gitu misalnya. Kalau gitu nggak apa-apa. Datang pengen sukses, minta doa, ngasihi cuma 500.000, pengen dunia akhirat, ya salam. Apalagi hafiz-hafiz Quran, cemen amat antum, mau cuma dibayar 500.000 terus khataman di situ, ya salam ya. Terlalu rendah itu Quran, khataman begitu. Kalau mau khataman, khataman aja ya. Jangan cuma dengan duit-duit segitu kemudian kita merusak waridnya. Jadi apa yang membuat zikir-zikir amalan ini terhambat? Jadi sir dari Allah mau turun, rahasia dari Allah mau masuk ke dalam kolbu, tapi terhalang. Karena di kolbu kita paling dalam, kita meniatkan amal itu bukan untuknya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ntar wiridan, udah ya, ijazah yang lama tuh simpen aja. Zikir biar kaya tuh simpen Pak. Apalagi zikir mahabbah simpen, udah nggak usah. Zikir buat sakti simpen, nggak usah lagi. Sekarang zikir yang biasa, lalu katakan aku berniat menyebut Engkau ya Allah karena Engkau layak disebut. Aku memujimu ya Allah karena Engkau layak dipuji. Aku menyembahmu ya Allah karena Engkau layak disembah, bukan karena aku pengen jadi kaya. Aku baca surah Al-Waqiahmu ya Allah karena Engkau layak ayat-ayatmu dibaca, bukan karena pengen usahanya lancar. Bisa nggak begitu? Itu baru tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan wiridan untuk sesuatu, ijazahan, mahar, bukan, itu bukan tasawuf. Itu pseudo tasawuf. Ya, tasawuf palsu. Tapi boleh nggak? Ya boleh, silakan. Cuma ta'ibtum, ta'ban, selamat lelah. Ya. Nih, ini saya kasih contoh Pak. Ini kan pengalaman saya sendiri. Saya baca surat tertentu, ayat tertentu dengan angka tertentu supaya saya dapat rezeki besok atau besoknya lagi. Udah selesai semua wiridannya ribuan sampai nggak ngantuk-ngantuk, apa nggak tidur-tidur dan kita ngantuk-ngantuk.
ditunggu besok, nggak datang-datang batu rezeki. Capek kan? Capek. Padahal simpel aja, nggak usah wiridan, besok bangun silaturahmi, datangin ahlinya, datangin orangnya, jadi. Ini malah pakai wiridan, nggak nyambung. Zikir itu senjatanya murid, betul. Tapi kalau orang sudah arif, senjatanya bukan wiridan, senjatanya kenalan, ma'rifat. Ya. Kan biasanya sering tuh datang ke kiai, Pak Kiai, ajarin dong doa supaya kaya gitu. Udahlah itu nggak usah lagi ya. Pak Kiai, saya mau merantau nih, kasih dong doa penjagaan diri. Nggak usah lah itu. Ya. Nggak enak itu, nggak enak. Ya. Ntar kalau mengamarkan itu kita curiga terus sama orang. Bapak Ibu yang melakukan Allah, udah jam 9 ya. Ketika warid itu datang, kadang-kadang berefek. Ada orang tuh tiba-tiba rajin ibadah. Ada ketika datang sir itu dia nangis. Ada yang ketika datang rasa itu dia rindu. Nah, dan itu kita praktekin Pak. Di sini nggak ada yang ikut talqin zikir kemarin ya. Kita ketika talqin zikir waktu di Ciputat, didik doang ngajinya. Nah, yang talqin di Ciputat, di dekat UIN. Pas syahadat ada yang merasakan sesuatu, tapi tidak merasakannya waktu baca Fatihah. Ada yang waktu Fatihah merasakan sesuatu, tapi tidak merasakannya saat istighfar. Ada yang menangis-nangis dalam istighfar, tapi kebingungan ketika baca Qul Huwallahu Ahad. Ada yang tersentuh baca Qulhu, tapi dia bingung pada sholawat. Tapi rata-rata Pak, di bab sholawat semuanya hanyut. Mau kolbu keras, kolbu lembut, semuanya hanyut karena merindukan Rasulullah SAW. Karena dalam sholawat itu ada unsiyah, keintiman kolbu dengan kekasih, yaitu Rasulullah SAW. Nah, semoga rasa itu muncul di kita. Nah, ada yang dia tenggelam, rasanya hanyut dalam sholawat. Kita ajak zikir, dia bingung. Karena dia masih asik dalam sholawat. Jadi itu beda-beda orang, beda-beda ahwal, beda-beda warid yang datang. Jadi saya sendiri menyaksikan dan merasakan bahwa itu nyata. Beda amal, beda bacaan, beda gerakan, beda aktivitas, beda rahasia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahasia dalam sholat beda dengan zakat, beda dengan puasa, beda dengan haji, beda dengan umroh. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi ibadah minta pahala. Amin. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi beribadah pamrih. Amin. Bukan lagi karena pengen dapat surga, bukan lagi karena dijauhkan dari neraka, bukan lagi karena pengen dapat ketenangan dan kekhusyuan. Semoga yang hadir malam ini beribadah karena Allah layak disembah, karena Allah pantas dipuja-puji. Itulah ibadah yang mutlak. Orang inilah yang disebut oleh Allah abdi, hambaku. Kalau yang mencari ketenangan disebut hamba sakinah. Yang mencari khusyuk, abdul khusyuk. Yang cari popularitas, abdul syuhur. Yang gak mau terkenal, abdul butun. Allah bukan yang begitu, ya. Kunu ibadallah, jadilah hamba Allah yang mutlak. Barangkali ada 10 menit mau tanya jawab, silakan. Ya, silakan. Dari mana dulu, Pak? Kita kasih waktu 10 menit saja, dan satu pertanyaan saja, dibatasi dengan waktu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya. Semoga sehat terus Bu ya. Amin, amin ya Rabbi. Saya anggap Buya itu adalah guru saya. Terus guru, karena saya juga nggak punya guru.
Terus saya ingin menceritakan spiritual saya, Buya. Dan waktu kemarin saya udah 2 kali, dan terakhir kemarin itu berkat Buya saya amalkan sholat witir itu wajib. Pertama kali ngaji itu sholat witir wajib. Jadi sholat witir saya adalah sebelum tidur. Dari dulu kalau dulu saya amalnya setelah sholat tahajud. Nah, cuma kenapa pada saat itu 2 sekali dan sekali kemarin beberapa hari yang lalu itu seperti saya itu sampai kaki gemeteran, terus bener-bener kayak orang ketakutan. Apakah itu setan? Oke, baik. Atau lagi boleh Bu ya? Oke. Izin Bu ya. Kalau kita sholat pejamkan mata itu seakan-akan kita sujud atau ruku, tapi kayak ada sesuatu lagi yang ruku ngikut kita. Oke. Nah, itu saya nggak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, pas mau witir merasakan sesuatu ya. Pas lagi sholat witir ya. Itu namanya warid. Warid. Cuma karena kolbunya belum siap takut. Ya. Tapi kalau kolbunya siap itu nggak akan takut. Nah, ini ada tips dalam hadis Abu Daud ya, amalkan ya, supaya nanti kalau mau witir sama aja, mau sebelum tidur atau setelah tahajud sama. Dalam hadis Abu Daud diajarkan kalau mau qiyamul lail, bacalah 10 kali subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah aja 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, la ilaha illallah 10. Itu namanya conditioning. Jadi biar kolbunya siap untuk merasakan nikmatnya sajian tahajud, sajian witir, hidangan aurat, maka berzikir sebelum kita qiyamul lail, berzikir sebelum witir. Ya, apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, masing-masing. Jadi jangan subhanallah, alhamdulillah, bukan. Subhanallah, begitu ya. Alhamdulillah. Terus Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Rasakan Pak, nanti sholatnya akan lebih stabil. Nanti takutnya hilang, insyaallah ya. Saya ijazahkan cara mengamalkannya. Tafadhal ya. Di hadis Imam Bukhari, Muslim itu ada yang versi mirip, tapi amalannya beda. Intinya sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Dari mana Pak? Saya dari Ciledug, Komplek Paninggilan Permai. Nama saya Muhammad Yunus. Pertanyaan saya yang pertama tadi dibilang apapun yang kita lakukan ibadah adalah makrifat kepada Allah. Ya, termasuk apa yang dibilang Buya tadi, bahwa seandainya kita mendapatkan sesuatu yang spesial dari Allah itu adalah ma'rifah. Terus apa bedanya dengan hidayah? Yang kedua, saya terus terang sebelum subuh selalu melakukan sholat hajat 2 rakaat. Dan lagi-lagi tadi Buya mengatakan bahwa apa yang kita lakukan semuanya ibadah termasuk sholat. Jangan pikirkan segala hajat kita, yang kita pikirkan adalah langsung saja kepada Allah. Bagaimana kaitannya dengan sunat hajat yang sering kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah yang pertamanya saya lupa malah. Ingatnya hajat dulu ya. Sholat hajat itu sebenarnya diperdebatkan oleh ahli fikih. Yang ada itu sebenarnya sholat himmah. Idza hamma ahadukum, jika seseorang kamu punya keinginan, atau hamma berarti punya urusan, itu arti hamma. Hadis Abu Daud, hadis Tirmizi juga ada, tapi yang saya ingat nih hadis Abu Daud. Lalu dikatakan di situ, fa'asbighil wudu, salatlah 2 rakaat, sempurnakan wudumu, falisalli rakaatain, salat 2 rakaat. Lalu faliyatu Allah, doalah kepada Allah. Coba lihat doanya, ternyata itu doa yang kita sebut doa istikharah.
Jadi doa sholat hajat itu isinya doa istikharah. Coba lihat inti sholat istikharah, bukan memaksa Allah, bukan mengajukan permintaan kepada Allah, tapi sholat istikharah, sholat hajat itu adalah menyerahkan hajat kita kepada Allah, menyamakan kemauan kita dengan kemauan Allah. Apa kata kita? Ya Allah, jika dia baik bagiku, maka jadikanlah dia milikku, dekatkan dia kepadaku, dan takdirkan dia menjadi ya begitu. Itu nggak hanya pasangan loh Pak ya, kerja, urusan, proyek, sama semua. Artinya apa? Kita tidak maksa Allah, tapi kita bertanya, ya Allah, ini baik atau bukan? Jika baik, jadikan, mudahkan. Jika tidak, maka jauhkan. Berarti masih ada kita nggak di situ? Nggak ada. Maka sholat hajat itu bukanlah kita memaksa Allah atau ngasih tahu Allah dengan hajat kita, tapi sholat hajat itu konfirmasi. Ya Allah, ini hajatku baik apa enggak? Gitu ya. Baru denger antum ya. Selama ini kita kata kiai, kata ustadz, kalau ada hajat sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Ya itu benar. Tapi ada yang lebih benar, ini dia nih. Isi dari sholat hajat istikharah adalah mengkonfirmasi kepada Allah hajat kita baik atau tidak. Kalau untuk kabul gampang bagi Allah, tapi baik buruk itu yang mau kita mintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat loh Pak, kalau kita senang sama seseorang nih, terus kita bilang jika dia baik, wah itu senang tuh. Maka mudahkan ya Allah, takdirkan ya Allah, senang. Bapak udah coba belum? Orangnya kita cintai, terus kita bilang jika dia tidak baik bagiku ya Allah, maka ini susah tuh ngomongnya tuh. Bener gak? Tuh, itu ilmu Pak, sebenarnya itu makrifat sebenarnya, tapi kok nggak ada yang menjelaskan selama ini. Ketemu di hikam, kata Ibnu Athaillah Sekandari rahmatullah alaihi wa qadasallahu sirrah, ciri-ciri doamu langsung dikabul, itlaqul lisan, lisanmu ringan untuk mengatakannya. Itu ciri-ciri kalau itu udah diterima di sana. Bahkan Ibnu Athaillah nggak ngomong begini, padahal dia mau ngomong begitu Pak. Sebenarnya doa kamu itu Allah juga yang bisikin. Allah bisikkan kepada kamu, tapi kamu harus menjadi hambanya. Gimana caranya? Memintalah kepadanya, tapi nolkan dirimu. Tiada kehendakmu kecuali kehendaknya, tiada keinginanmu kecuali keinginannya, tiada cintamu kecuali cintanya. Baru bener tuh cinta kepada Allah. Kalau enggak gombal. Barangkali itu ya Pak. Yang pertama tadi apa? Makrifat sama hidayah. Hidayah itu baru awal dari nur. Kalau makrifat itu puncaknya nur. Berarti hidayah itu puncaknya apa? Ma'rifat. Jadi orang-orang yang dapat ma'rifat, dialah yang bisa bagi-bagi hidayah. Maka di Quran itu dibagi 2. Kadang Nabi disebut innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak dapat memberi hidayah siapa yang kamu mau. Itu ma'rifat maksudnya. Ya. Tapi di ayat yang lain justru dikatakan engkaulah yang memberi mereka petunjuk. Man dalla ala khairin kafa'ili, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, suatu petunjuk kepada orang, maka dia sama dengan melakukannya. Jadi ada hukum hakikat, ada hukum syariat di situ. Ya, hakikatnya hidayah itu makrifat awalnya, tapi syariatnya bukan. Syariatnya dia sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, sebuah teori, sebuah sentuhan, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya? Nanti ada pertanyaan lagi di bulan depan. Ya. Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah. Nah, maka lain kali kalau mau pakai kertas lebih cepat. Ya. Nanti kita jawab sependeknya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, saya yang mengajar ini bukanlah orang yang suci, bukan orang yang sempurna. Saya manusia biasa. Kebetulan, kebenaran dapat hadiah ma'rifat dari Allah.
Inilah yang kita bagi-bagi sebagian, ya. Semoga hadiah-hadiah ini diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li sairil muslimin wa ahli ahlina wa li dzurriyyatina wa li auladina wa lil muridin wal hadirin wal hadirat. Semoga yang hadir baik laki perempuan, anak-anak kita, saudara kita diampuni oleh Allah, dapat berkah dari Allah, dapat ridha berkah pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.